Tetapi yang saya sayangkan waktu itu saya pikir begini, ya sudah kalau memang para elit berpikir bahwasannya ini adalah sebuah sikap yang tidak bisa ditoleran, tidak bisa dikasih, tidak bisa dimengerti, biarlah mereka ke sana dan saya tidak akan melakukan sebuah sikap atau sesuatu yang menonjol. Saya pikir biarlah saya akan tetap ke Anies, tetapi saya akan berperilaku secara silent, bertindak secara silent. Saya pikir saya menganggap Partai Demokrat ini seperti roh yang sudah betul-betul nyawa saya. Cinta saya ini terhadap bapak saya, Pak SBY, dan sikap dari ketua umum ini agak sedikit mulai berkurang. Mungkin bukan ke Pak SBY, ke AHY-nya, ke ketum saya ini. Ya, saya anggap ketum saya ini terlalu apa? Terlalu berlebihan dengan sikap ini. Oke. Berlebihan. Sebenarnya abangku, saya itu awalnya ketika Partai Demokrat mengundurkan diri, ya meninggalkan koalisi perubahan. Saya sementara memang waktu itu calling down, saya ingin melihat apa langkah yang akan dilakukan oleh ketua umum saya. Tetapi pada hakikatnya saya kecewa karena 2 tahun sebelum Partai Nasdem khususnya menggelorakan akan merangkul atau mengajukan Pak Anies Baswedan itu menjadi presiden, kami Partai Demokrat sudah mewacanakan itu, mau itu dari lapisan DPP, dari level DPP ataupun di grassroots ya. Karena apa? Karena kami pikir sebagai oposisi tentunya kami berharap, Partai Demokrat berharap orang yang akan kita dukung itu di luar dari kekuasaan, dari ya, di luar istana lah, di pokoknya. luar istana lah, ataupun memang orang istana yang telah terdiskriminasi. Ya. Jadi orang istana yang sudah ditendang. Ditendang. Nah, tetapi kita artikan bahwasannya orang yang ditendang itu mungkin jalurnya bersih, jadi ditendang karena benar. Ditendang, mungkin begitulah cara pandang kami kan itu. Jadi ketika terjadi, boleh saya cerita nih Bang ya? Boleh, silakan. Terjadi kongres, cerita sepanjang-panjangnya. Kongres Seluk di Sibolangit itu ada satu tekanan yang saya rasakan, kok begini kawan-kawan. Sorry, Kongres Sibolangit itu waktu Muldoko ya? Waktu Muldoko itu, kok begini kawan-kawan senior, bukan senior lah ya, orang-orang tua sepuh ini dengan membawa orang lain ingin dijadikan ketua umum. Saya pikir waktu itu Muldoko bukan mau merampas Demokrat, tetapi merampas jabatan ketua umum saya, AHY. Akhirnya setelah selesai kongres itu, dalam beberapa bulan saya membawa seluruh tim yang saya libatkan, yang saya bentuk sendiri, ya, untuk ikut menemani saya menjalankan perjalanan itu dengan tema mengatakan kepada Indonesia, ya, kepada rakyat khususnya, tidak ada dualisme. Partai Demokrat tidak ada dualisme. Kongres Seluk itu tidak mewakili pemilik suara DPD, DPC, kabupaten kota. Hanya beberapa orang, bukan dibilang berapa orang, hanya segelintir, hanya 1-2 orang. Jadi kedua, meminta doa kepada Bapak SBY agar beliau sehat selalu, dengan harapan saya agar Pak SBY bisa menyaksikan Ananda ketua umum kami bisa menjadi seorang pemimpin negara, mau itu wakil presiden ataupun menteri, begitu. Yang ketiga, menyampaikan program-program Partai Demokrat dan juga mengenalkan wacana kami bahwasannya Bapak Anies Baswedan
insya Allah akan kami usung menjadi presiden ataupun wakil presiden. Ketika memang Partai Demokrat mendapatkan teman koalisi yang memang betul-betul satu pemikiran. Memang ketika itu saya lah khususnya, saya tidak bisa bilang kami nanti komplain pula mereka. Gitu. Iya. Nah, saya berpikir waktu itu PKS lah yang memang menjadi soulmate. Yang betul-betul menempatkan sebagai oposisi. Akhirnya kita jalan Bang dari Bali. Itu sejak kapan itu jalan? 2021 Bang. 2021 bulan 10. 2021 bulan 10, antara bulan 10 bulan 9 dari Bali sampai ke dari Bali keliling Jawa sampailah kita di Jakarta itu antara 90 sampai 100 hari Bang. Dari Bali sampai Jakarta itu antara 100 sampai 90 hari, berarti 3 bulan lebih ya. Iya. Nah, setelah dari situ kita dilepaskan oleh ketum, oleh Mas AHY, kita lanjutkanlah perjalanan itu dari Jakarta ke Banten. Dari Jakarta ke Banten, ke Lampung, dan akhirnya sampai ke Aceh. Tetap temanya sama, saya pikir saya mengatakan kepada masyarakat dimanapun kami berada, tidak lepas bahwasannya saya mengiklankan partai saya karena mobil kita branding dan hari-hari kita menggunakan baju Partai Demokrat. Saya tidak kenal lelah, saya tinggalkan keluarga, saya tinggalkan pekerjaan, walaupun pekerjaan saya mungkin kuli lah katakan seperti itu. Saya tinggalkan pekerjaan, saya tinggalkan keluarga, saya menghadapi segala macam bentuk konsekuensi, mungkin bisa jadi kecelakaan, diserang orang tidak dikenal, ya, mengorbankan materi tak seberapa, karena memang tidak ada atensi atau subsidi apapun dari partai ketika itu. Dan semua itu saya lakukan karena cinta. Nah, jadi dengan keputusan ketum ini, ya selalu saya potong nih dengan singkat, dengan keputusan ketum ini yang menganggap bahwasannya ada satu sikap ataupun tindakan yang tidak beradab, katakan seperti itu. Ya, mungkin versi kami Demokrat mengatakan itu, versi mereka lah para elit yang tidak beradab. Saya masih mendengar juga bahwasannya ini bukan ke Pak Aniesnya, mungkin ke partai koalisi ya. Tetapi yang saya sayangkan waktu itu saya pikir begini, ya sudah kalau memang para elit berpikir bahwasannya ini adalah sebuah sikap yang tidak bisa ditoleran, tidak bisa dikasih, tidak bisa dimengerti, biarlah mereka ke sana dan saya tidak akan melakukan sebuah sikap atau sesuatu yang menonjol. Saya pikir biarlah saya akan tetap ke Anies, tetapi saya akan berperilaku secara silent, bertindak secara silent, saya pikir. Tetapi setelah saya melihat lebih jauh, ya, dan akhirnya Bapak Prabowo Subianto itu menggandeng adik Gibran. Saya tidak bisa bilang dia bapak karena secara usia tuan saya ya. Bukan Mas Gibran, tapi Mas Gibran itu biasanya untuk orang yang kita hormati, untuk menghormati. Tapi kalau nggak perlu kita hormati, nggak perlu panggil Mas. Wah, saya pikir dengan memanggil Gibran adik, aja. Memanggil adik juga saya masih menghormati. Oke, Dek Gibran. Adik Gibran karena saya lebih tua dari beliau ya. Dengan merangkul Dek Gibran, yang saya pikir saya merasakan dan menyaksikan 9 tahun ini Bang. Ya, yang saya bilang awalnya 8 tahun 3 bulan. Lalu abang klarifikasi itu 9 tahun ya. Saya menyaksikan itu Bang, bagaimana rezim ini, pemerintah ini begitu menutup ruang dan menganggap kami adalah partai yang memang betul-betul harus diredam. Sedangkan oposisi itu, ya bagi sebuah negara yang menjunjung sebuah ajas Pancasila dan demokrasi, ya oposisi itu sangat penting, sangat perlu. Dan PKS juga berada dalam wilayah yang sama, saya pikir. Tetapi kenapa hanya kami Partai Demokrat yang begitu dibatasi? Sedikit saja kami berteriak, kami dibilang seperti singa kelaparan yang lagi mencari daging, begitu. Itu tidak akan bisa saya lupakan, Bang. Saya menganggap Partai Demokrat ini seperti roh yang sudah betul-betul nyawa saya. Saya begitu mengagungkan Pak SBY. Tahun berapa gabung sama Demokrat? Saya gabung sama Demokrat itu 2003, Bang. 2003, saya 20 tahun sudah ya. 21 tahun lah kira hampir Bang ya. 2003 itu antara bulan 11 bulan 10 itu Bang. Karena waktu itu aslinya saya ini
Ya kalau bulan 10 berarti 20 tahun. Karena ini baru 2023. Oh iya. 20 tahun. Tapi saya tambah aja jadi 21 tahun. Biar agak lama sih. Oke. Jadi saya begitu mencintai partai ini karena apa? Karena saya melihat sosok Pak SBY. Lalu orang tua saya ini Bang punya bapak kakek saya, opa saya ini PM. Polisi militer. Ketika Pak Sarwo Edi sebagai Pangdam di Sumatera Utara, kakek saya ini bisa dikatakan juga sebagai ajudan dan bisa juga dikatakan sebagai orang dekat, teman ketika itu tahun 70-an Bang ya. Tahun 80-an itu mungkin. Jadi orang tua saya mengatakan bahwasannya bagus kau pilih Partai Demokrat karena Pak SBY itu istrinya anak Pak Sarwo Edi. Ini saya tidak rekayasa itu. Ini asli. Memang saya mencintai Partai Demokrat itu karena ada unsur Bu Aninya. Karena ada kaitan antara kakek saya almarhum Binyamin Peter Halatu dengan Pak Sarwo Edi. Ya. Jadi setelah saya menyaksikan 9 tahun itu Bang, akhirnya dengan adanya Dik Gibran sebagai calon presidennya Pak Prabowo, saya semakin ngenes dan ungkapan hati saya tidak bisa saya tutupin. Kenapa ya? Kok 9 tahun yang saya ungkapkan 8 tahun sekian itu yang begitu sangat terbuka, yang sangat sukar dilupakan sampai seluruh kader di Indonesia ketika itu atas keinginan ketum dan keinginan semuanya elit untuk menyatakan kita adalah perlawanan untuk pemerintah, untuk kekuasaan. Dengan catatan kita adalah partai yang betul-betul berdiri di atas kepentingan rakyat. Kita berkoalisi dengan rakyat. Apapun kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak perlu rakyat, kita lawan. Ya. Tetapi setiap kita berteriak melalui kawan-kawan di DPR ataupun fungsionaris yang ada di DPP, selalu saja ada pengkanteran, ada perlawanan yang dilakukan pemerintah melalui partai-partai pendukung ketika itu. Saya berterima. Jadi itu yang membuat saya akhirnya berpikir cinta saya ini terhadap bapak saya Pak SBY dan sikap dari ketua umum ini agak sedikit mulai berkurang. Mungkin bukan ke Pak SBY, ke AHY-nya, ke ketum saya ini. Ya saya anggap ketum saya ini terlalu apa? Terlalu berlebihan Bang dengan sikap ini. Berlebihan. Kenapa persoalan masalah yang sedikit dia besarkan, persoalan yang besar dia kecilkan.